Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Saifuddin dari SD Negeri Luwung Gede 02 Kecamatan Larangan. Saya Evi Indriani dari SD Negeri Slatri 2. Saya Asri Awati dari SMA Negeri 1 Larangan. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes akan melaksanakan praktek kucing supervisi akademis. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Astri? Alhamdulillah baik, Pak Agus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Langsung saja ya, Bu. Saya kan di sini sebagai supervisor. Mungkin pada kegiatan ini, kegiatan yang akan Ibu lakukan, kegiatan kucing ya, Bu ya. Dimana di sini ada yang mengamati, saya mengamati dan menilai. Dan apakah dari kegiatan Ibu tersebut sudah sesuai dengan alur tirta apa belum ya, Bu? Terus yang kedua adalah mungkin pada proses kucing apakah sudah memuat prinsip kucingnya ya, Bu? Mungkin yang pertama prinsipnya adalah kemitraan, proses aktif dan memaksimalkan potensi, Bu. Selanjutnya adalah apakah dalam proses kucing sudah memunculkan beberapa kompetensi kucing ya, Bu? Yang mungkin pertamanya adalah present atau kehadiran, yang kedua adalah mendengarkan aktif, terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari yang tadi saya mempunyai 3 pertanyaan Ibu, mungkin dari 3 pertanyaan Ibu nanti bisa dijawab oleh Ibu. Yang pertama adalah kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching itu, Bu? Ya, pada proses coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian saya akan mendengarkan aktif, kompetensi mendengarkan aktif, dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Oke, Bu ya, dari pertanyaan pertama tadi yang Ibu sebutkan sudah cukup baik, Bu. Terus yang kemudian selanjutnya adalah dari 3 kompetensi itu tadi ya, Bu ya, mana yang akan Ibu kembangkan, Bu? Ya, dari 3 kompetensi itu yang akan lebih saya kembangkan yaitu pada prinsip yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi yang ketiga. Iya, dari 3 kompetensi itu Ibu memilih yang kompeten mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu, yang ketiga. Kemudian selanjutnya pada saat proses coaching ini indikator apa yang Ibu nanti harapkan? Pada proses coaching kali ini indikator yang saya harapkan adalah saya dari pertanyaan yang berbobot itu saya bisa menggali coach itu untuk mengeksplorasi atau menggali ide-ide gagasan untuk memecahkan masalah sendiri ya, sehingga mereka si coach ini akan menemukan solusinya juga sendiri. Seperti itu. Iya. Jadi menentukan masalah sehingga si coach ini dapat memecahkan masalah sendiri ya, Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Semoga nanti dalam kegiatan coach Ibu semoga berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Evi? Alhamdulillah, Bu, kabar saya sehat, Bu. Cuman saya lagi ada sedikit pemikiran. Bu Astri, boleh saya minta waktu, Bu? Iya, monggo Bu Evi. Enggak lama sih, Bu, antara 10 sampai 15 menit, Bu, buat sharing-sharing, Bu. Nggih, terima kasih, nggih. Kebetulan ini saya kosong. Nggih, terima kasih, nggih, Bu Astri. Jadi begini, Bu Astri, saya tuh merasa kesulitan untuk pembelajaran di kelas saya, di mana anak-anak saya itu, ya saya menyadari ya, Bu, anak-anaknya itu kemampuannya tidak sama. Nah, itu saya kesulitan bagaimana saya menerapkan pembelajaran agar efektif untuk anak-anak saya itu yang mempunyai berbagai macam karakter, dan latar belakang ya. Iya, dan latar belakang yang berbeda-beda. Kebetulan saya itu di kelas 1. Saya itu ya agak terbebani di situ, Bu. Oke, Bu Evi, dari obrolan hari ini yang tadi Bu Evi sampaikan, yang Ibu harapkan itu apa? Ya, jadi saya mengharapkan solusi akan permasalahan pembelajaran di kelas saya, Bu. Tadi
muridnya Bu Evi tidak antusias ya dalam proses pembelajaran ya. Kira-kira menurut Bu Evi tidak antusiasnya itu karena apa Bu Evi? Ya, jadi begini ya Bu ya. Karena anak-anak kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda Bu. Atau apakah saya memberikan materinya, memberikan tugas-tugasnya itu terlalu tinggi untuk anak-anak yang Seusia. seusia di kelas 1. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu tidak tertarik dengan pembelajaran saya, bahkan banyak yang mereka itu tidak fokus dan ngobrol sendiri gitu ya Bu. Bu ya, begitu ya. Oke, kira-kira menurut Bu Evi, apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu akan antusias dalam proses pembelajarannya Ibu? Mungkin saya kurang menarik Bu dalam memberikan pembelajaran di kelas saya. Mungkin saya lebih banyak cerita sendiri, mungkin saya kurang melibatkan anak-anak dalam proses pembelajarannya Bu. Jadi kelasnya sepertinya tidak hidup begitu Bu. Mungkin karena saya sebagai guru kurang melibatkan pembelajaran yang berpusat pada anak itu Bu. Ya, saya sependapat sekali dengan Bu Evi. Lalu menurut pendapat Bu Evi, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Evi itu akan asik dan ikut terlibat dalam proses pembelajarannya Bu Evi? Saya terpikirkan, saya itu harus selalu memberikan ice breaking dalam setiap pembelajaran agar anak-anak tidak bosan dan mereka itu dapat fokus kembali. Kemudian saya juga berpikir untuk mengajak anak belajar itu seakan-akan mereka bermain. Jadi mereka itu tidak berasa sedang belajar, mereka rasanya sedang bermain. Jadi di sini tuh saya memikirkan agar saya membuat pembelajaran tapi konsepnya seperti bermain, seperti itu. Belajar sambil bermain. Gitu, ya, bagus sekali Bu Evi. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-muridnya Bu Evi, apa yang menjadi penyebab sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas Bu Evi? Kalau saya amati, mungkin saya memberikan tugas terlalu berat atau terlalu tinggi untuk anak-anak, mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anak yang masih berkemampuan bawah, mereka tidak mengerti, akhirnya mereka mungkin jadi malas mengerjakan tugas gitu ya. Seperti itu Bu. Kalau boleh tahu Bu Evi, Bu Evi itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu Evi? Kalau sementara yang saya gunakan ya saya menggunakan buku teks Bu. Hanya buku teks? Iya, buku teks dan ada buku-buku sumber, kemudian ada buku referensi lain Bu. Ada sumber referensi lainnya ya? Ada sumber referensi lainnya. Nah sekarang tadi ya betul sekali Bu Evi. Sekarang selain dari kira-kira menurut Bu Evi adakah sumber belajar lain selain buku teks itu? Jadi saya terpikirkan agar saya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Di mana nanti saya akan melakukan asesmen awal agar nanti dapat terpisahkan mana anak-anak yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Dari situ setelah ada pemisahan, nanti akan saya berikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuannya. Jadi nanti setiap anak mungkin mendapatkan pembelajaran atau tugas-tugas tidak sama Bu. Saya terpikirkan seperti itu. Sesuai dengan tingkat kemampuannya. Betul sekali Bu Evi. Saya yakin sekali Bu Evi bisa menggunakan berbagai sumber belajar dan pastinya akan membuat siswa-siswinya Bu Evi atau muridnya Bu Evi itu akan lebih antusias dalam proses pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Evi untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi yang pertama itu saya akan mengawalinya dari mulai penguatan literasi Bu. Di mana literasi di sini saya akan menggunakan membaca nyaring. Jadi di mana membaca nyaring kan guru yang membacakan cerita. Jadi merangsang anak-anak agar tertarik dalam pembelajaran. Ada kemauan anak dulu untuk belajar, kemudian di dalam pembelajaran saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan di situ saya akan menyelipkan
metode-metode permainan seperti game mungkin dan ice breaking agar anak-anak tidak bosan dan mereka itu malah ada semangat baru seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Evi ini. Mudah-mudahan berhasil ya. Ini saya kalau jadi muridnya ini saya ikut tertarik Bu Evi. Ya, setelah melakukan tadi upaya yang Bu Evi lakukan, harapannya tadi kan berapa persen peningkatannya nanti Bu Evi? Ya, saya sih berharapnya lebih dari 70%, Bu. Dari 70%. Mungkin. Nah, untuk mengawal biar menjadi 70% itu komitmen apa terhadap rencana Bu Evi ini yang akan dilakukan? Yaitu saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Yaitu tadi yang seperti saya ceritakan tadi dengan bermain, dengan pembelajaran berdiferensiasi, memisahkan anak sesuai dengan kemampuannya, kemudian tadi menambahkan ice breaking, kemudian tadi juga adanya literasi, penebalan literasi untuk menumbuhkan minat baca anak. Ini seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ini Bu Evi. Saya sangat mendukung ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan semuanya bisa sesuai dengan harapannya Bu Evi. Oke. Jadi Bu, alhamdulillah Bu, saya jadi lega Bu. Ini perasaannya yang plong, beban saya itu tidak sepenat tadi Bu. Ini saya jadi ada gambaran dan saya harus memulai, kapan saya harus mulai eksekusi dari rencana-rencana saya. Terima kasih Bu Asri untuk waktunya dan sudah memberikan support. Evi tetap semangat, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Dan Bu Evinya tambah plong. Amin. Terima kasih Bu Asri untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Astri? Alhamdulillah baik. Aku bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Astri sangat baik. Dari kegiatan kucing Ibu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kegiatan kucing tersebut? Iya, terima kasih Pak Agus. Dari praktek coaching yang tadi sudah saya lakukan, saya sudah berusaha sesuai dengan alur tirta, yaitu adanya tujuan kegiatan coaching tersebut, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan rencana aksi dari coach itu sendiri sampai pada tanggung jawab. Jadi coach itu akan mengawal keberhasilan ke rencana aksi itu agar bisa berjalan dengan maksimal. Oke, ya. Berarti berjalan lebih maksimal ya Bu ya. Iya. Dari kegiatan Ibu dari kucing, saya mengamati hasil percakapan Ibu dengan kucing yang di dalamnya mengandung beberapa kompetensi inti ya Bu. Yang pertama adalah mungkin listen ya Bu, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan. Terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Iya Pak Agus tadi sudah pirsa sendiri ya, melihat sendiri. Saya di situ sudah berusaha untuk listen, kehadiran penuh, saya memaksimalkan lebih fokus lagi, kemudian berusaha mendengarkan secara aktif. Dari mendengarkan secara aktif itu, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya. Jadi si coach itu bisa menemukan masalahnya sendiri ya Bu ya. Kemudian selanjutnya rencana tindak lanjut Ibu ke depannya itu bagaimana Bu nanti? Iya, terima kasih Pak Agus. Untuk rencana tindak lanjut ke depan, saya akan lebih mengembangkan kompetensi saya di pada mendengarkan secara aktif Pak Agus. Karena saya berpendapat ketika saya bisa mendengarkan secara aktif itu sebagai dasar saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan menggali dari coach itu sendiri. Iya. Jadi berarti kesimpulannya adalah mendengarkan secara aktif ya Bu, atau mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Terima kasih Bu perbincangan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.